Makanya aku minum pils itu banyak banget sampai 70 butir. Karena aku pengen ngeberhenti nih rasa pusing, aku rasa nggak enak aku di otak Kak. Karena bipolar nggak enak banget sumpah. Nggak tahu nih kalau cuma bipolar doang. Kalau dicek sama dokter isi otak aku mungkin lebih kali bukan bipolar doang. I haven't been to England for over 20 years. Udah 20 tahun udah nggak sana. Jadi pengen ngabisin waktu sebentar gitu sama Dedi. Kamu lo tinggal di Indonesia. We were together recently, Vanessa. Alasan We'll cuma be karena together dia, again soon. makanya jadinya bertahan di sini. I've got. Oke, jadi tadi Dedinya sudah meng-ACC untuk ikut sama aku. Nah, untuk plan ke depannya, dia bilang mau ikut join ya, Mam, join sama kita nih. Tapi kita lihat nanti kemampuannya di mana gitu, karena emang basicnya dia suka media sosial. Jadi mungkin nanti kalau lebih baik, ini kan aku belum lihat ya progresnya, karena aku harus bawa ke rumah sakit dulu. Progresnya kalau emang sudah membaik dan dia sudah siap untuk menggunakan media sosial, ya mungkin akan kita ekspor ke media sosial. Tapi kalau misalnya belum membaik, biasa dokter menyarankan untuk tidak menggunakan sosial media kalau untuk bipolar gitu, karena katanya bipolar udah akut ya. Maksudnya gimana Kak? Bipolar udah akut, udah yang paling parah katanya. Iya. Dokternya ngomongnya gitu. Nggak tahu, dokternya juga kayak nggak nyampe 5 menit, cuma nanya kabar gimana. Udah selesai gitu. Nggak nyampe 5 menit. Aku cerita apa juga kayak, oh iya ntar juga ini, ntar juga itu. Ini obatnya kayaknya nggak cocok deh dok. Ah enggak, itu emang kayak gitu reaksinya bla bla. Udah selesai. Nggak nyampe 5 menit. Serius demi Allah. Nggak nyampe 5 menit? Enggak. Aku Nggak mau ada. cerita banyak juga. Kayaknya dia Nggak, ya, oh terima responnya kasih. nggak itu ya? Iya, karena dia juga katanya sih dokter buat artis juga gitu loh Kak. Dokter buat artis, terus kayak banyak klien juga kan, banyak presiden juga kan yang mau ngeliat dokter. Oh gitu. Begitu ya udah. Oh, dokternya datang. Datang. Aku nggak bisa open karena dia buru-buruin aku banget gitu loh. Dia datang. Datang, namanya dokter. Oke, terkenal deh itu. Iya, Familiar. iya. Oke. Aku udah bilang obat aku ini nggak bisa buat aku jadi kayak, aduh. Mungkin kan aku terlalu aktif kali ya. Jadi kasih obat kayak gitu, jadi supaya aku nggak terlalu aktif. Tapi ngomongnya kadang itu ya keserimpet ya? Iya. Karena itu efek obat. Heeh. Oh, Ini gitu. aku jadi kayak bawaannya pengen ngelamun aja. Kayak orang Oh. kayak orang, Nah, nanti coba konsultasiin sama dokternya aja. iya. Ya, harus ngomong. Psikiatri. Iya. Gak apa-apa, nanti kan dokternya ngecek tuh, Mam. Biar aja nanti dia menjelaskan sama dokternya sambil tunjukin obat-obatnya, terus efeknya apa, reaksinya apa, nanti jelasin aja gitu. Iya. Ya, Mam. Iya, boleh. Gitu ya, guys. Nah, terus apa sih, kamu ada masalah apa sih sama teman-teman kamu nih sekarang ini? Nggak ada masalah sih. Sama teman-teman yang ini juga nggak ada masalah? Gimana tuh? Yang Dinda dan lain-lain. Kalau yang Dinda ini nggak sukanya karena gara-gara akun yang pernah ngehack aku ini ngecat temennya dia yang nawarin aku kerjaan itu, minta uang atas nama kayak aku, atas nama aku. Terus ngomong-ngomong pengen beliin susu atau apa segala macem tuh atas nama aku. Nah aku tuh nggak terlalu ini banget kan, maksudnya nggak terlalu peka banget kan nggak ngeliat ini kan, yang aku tahu kan cuman kayak, oh aku lagi ngecat sama ini, ya udah aku ngecat sama yang itu. Tau-taunya nyebar ke semuanya gitu loh. Nah jadi dia kira udah, lu udah malu-maluin gue, lu keluar dari rumah teman gue sekarang juga gitu. Gue gak mau tahu lu keluar, dia marah, pokoknya marah banget. Si Dinda Keluar lu dari rumah teman gue sekarang, lu mana kek gitu teh. Gitu. Akhirnya besokannya dia maafin aku cerita, tolong lah jangan kayak gini lah, gue kan dihack gini-gini, lu tau kan gue gak ada siapa-siapa lagi, gue gimana nih, gila bla 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 bla. Besokannya aku ada janjian sama temennya dia mau kerja itu, jemput sama rehab di mana ya, di depan Indomaret. Duduk kan, duduk ya. Iya. Malah deket tempat kita ya, Mam, itu ya. Dijemput terus habis itu di mobil aku lagi nelfon Umi tolongin aku sambil nangis kan. Aku dijemput rehab gini segala macam, ditarik HP-nya. Diem nggak kamu gitu, kayak gitu. Sampai kayak gitu loh. Aku nangis kejer banget karena aku udah trauma sama rehab Kak, sumpah. Tapi Umi itu
baru kenal juga kan sama kamu? Udah lama sih. Yang di puncak itu kan Iya, iya. Santi itu. Tapi Gimana itu ceritanya kenal sama Umi itu? Iya, jadi awalnya aku anak lagi ngerokok. Dia juga lagi ngerokok di luar, kan kamarnya sebelahan nih. Dan dia punya villa di situ. Aku lagi ngerokok, terus dia tiba-tiba nyamperin aku. Kamu kenapa? Ada masalah ya? Enggak, nggak apa-apa kok, kamu kelihatannya ya dia orang berilmu lah, ilmu gitu. Ya, tapi ilmu putih. Dia nanya, kamu ada masalah ya? Iya kak, kak, aku di rehab sama Dedi, nggak boleh kemana, pokoknya harus tetap di rehab karena Dedi nggak bisa ngurusin aku karena sakit tangannya, patah gitu, udah Jatuh dari motor. Terus kayak yaudah kamu tinggal aja sama aku, ntar aku yang urus kamu, terus kamu ntar aku ajarin gimana caranya salon segala macem, soalnya tante punya salon gini, kamu terus selamat bla bla bla. Terus dibilang kayak ada namanya pelindung kehidupan, kamu nanti ngumpulin duit, nanti kamu beli, kamu bayar, nanti bisa ngelindungin kamu segala macem lah gitu. Dia digaji sama om aku 3 juta sebulan. oh, Iya. si Santi itu untuk merawat kamu. Iya. Tapi Dedi tahu. Jadi tahu kan yang ngeluarin aku dari situ kan ini juga, karena pada saat si Ibu Santi ngejemput aku itu udah rehab juga kak. Nah terus habis itu aku sempat ke rumah Dedi. Terus kayak Dedi juga sensitif kan, maksudnya apa-apa tuh kalau aku nanya apa marah, bawaannya marah dia, pokoknya karena kesakitan nggak tahu apa deh. Akhirnya aku kayak males di rumah, aku pergi nonton sama Afifah. Pulang jam setengah 4 pagi. Terus papa nonton kok selama bukan, aku lagi nonton, habis itu kita lagi naik mobil nyari toko obat gitu loh. Jadi toko obat yuk, soalnya ini obat gak cocok sama gue. Itu sampai jam setengah 4, terus belum ketemu mamanya ngomongin kerjaan. Nggak ada yang buka tuh toko obat, tutup semua. Aku ketemu sama mamanya, tapi ketemu mamanya si Afifah ngomongin kerjaan. Afifah siapa? Ada teman aku yang Arab. Oke, terus? Terus habis itu ya udah pulang jam setengah 4, papaku marah gitu, katanya gitu, suruh cabut gitu. Udah pergi dari sini, jangan kesini, kamu datang pagi-pagi. Dia nggak ngerti, dia nggak mau biarin aku ngejelasin dulu apa yang aku lakuin gitu loh. Cuma mikirin diri sendiri gitu loh kak. Oh tapi maksudnya kan kalau bule itu kan biasanya tipe cuek ya, tapi kalau bokap enggak ya? Enggak, overthinking banget. Oh, oke. Ada cueknya, cuman overthinking. Dia bilang sih apa namanya ya, kan gue udah tua, gue tuh istirahat jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau waktunya gue istirahat tuh nggak akan bisa terima. Dia pulang jam segini gitu. Ada alasannya lah, aku juga. Terus? Dan aku tuh berusaha gimana caranya, Viv tolongin gue dong, Viv ini gimana biar otak gue nih tenang bentar aja Viv gitu. Ya udah kita cari toko obat lah yang seberdasar penyakit aku gitu loh. Kalau penyakit aku bipolar, ya udah cari obatnya bipolar yang bisa nenangin bipolar gitu loh. Terus? Akhirnya aku nggak ketemu nih tempat obat. Aku chat teman-teman aku, lu tahu nggak ada yang jual obat bipolar? Apa akhirnya dia kasih tahu ada nih si Katy ngestok gitu. Kalau mau lu beli di dia aja gitu. Akhirnya aku chat si Katy-nya udah kenal sama aku, tapi aku nggak kenal sama dia. Nah, Vanessa, gue kira lu ngilang, gue kira lu udah meninggal gini segala macem. Pokoknya tuh dulu aku sempet ngilang dari sosial media gitu loh kak. Kenapa? Yang pas zamannya viral aku itu loh. Kenapa? Ngilang karena gara-gara masuk rehab. Oh. Masuk rumah sakit jiwa. Oh gitu. Iya. Berapa lama? Rumah sakit jiwa 6 minggu. Keluar masuk lagi. Kambuh masuk lagi, ambil darah. Karena ngamuk-ngamuk ya? Hah? Karena ngamuk. Emosional gitu. Enggak sih, bukan gara-gara itu, karena gara-gara aku udah waham. Jadi aku ngira aku tuh nabi. Oh pernah halu? Iya pernah halu, pernah. Jadi gitu. waham gitu. Jadi aku ngerasa diri aku tuh nabi gitu loh kak. Udah parah banget. Kapan itu, tahun berapa? 2021. Oh 2021? Iya. Oh. 2021, 2022 nah. Oh jadi pernah blackout lah ya? Bukan gitu. blackout, pernah ngerasa karena banyak apa ya? Pernah waham, kakak tahu waham nggak sih? Waham tahu, menjadi kayak sosok kayak nabi Iya. atau apa-apa gitu. Gitu. Jadi aku juga pernah sempet Kok kayak bisa? Tiba-tiba aja? Iya, aku juga pas aku di Densos aja nih kak. Aku di Dinsos. Oh. Aku di Dinsos itu, aku kan dititipin di situ tuh. Awalnya tuh aku Dinsos mana? Dinsos Depok, kalau nggak salah Depok Oh, kayaknya. Depok, oke. Dulu aku tinggal di Depok. Terus? Jadi pas aku keluar dari kosan itu, aku kan over tuh sama obat-obatan. Nah aku udah halu, aku ngira nih aku bakal sama benj tuh.
mau ngambil diri aku gitu loh Kak, mau operasi gitu loh. Oh, itu Mau jadi diri aku gitu. Oke, terus? Terus habis itu aku kayak turun ke bawah, ada toko gitu, toko baju buat beli baju-baju thrift shop gitu. Muter bolak-balik terus segala macam bolak-balik. Akhirnya kayak teman aku datang, aku udah kayak mau bunuh diri Kak. Ini kan kaca. Aku udah mau lompat gitu. Untungnya mereka datang kayak kesurupan. Kesurupan, habis itu aku dibawa pulang. Aku halu lagi. Aku udah dibawa pulang tapi papaku masih di Bali. Pokoknya digembok semuanya. Aku di pos sapam, rencananya pengen ngekos lagi. Jadi aku ngira tuh ATM aku tuh bukan ATM aku kalau misalkan aku urus ada duitnya, nyata enggak gitu loh. Aku kira ini bisa kok diurus, jadi aku udah pede ngebayar nge-order Grab. Pokoknya ngedrop aku di tempat kosan lagi gitu. Ternyata aku malah ketemu tukang angkot. Dia bawa aku pulang ke rumahnya. Jadi tukang Grab ini bilang, aku lupa alamatnya di mana. Jadi dia nurunin aku di mana ya, di Bogor mana gitu, aku lupa. Terus ada tukang angkot bilang, udah kamu nginep aja di rumah saya dulu gitu. Akhirnya aku nginep, malamnya aku halu lagi. Dia mau aku lah segala macam gitu loh Kak. Ada setan lah pokoknya, kayak ada setan. Kayak ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih gitu loh Kak. Punya keluarga? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Ini petakan kecil gitu, ini ada tangga, petakan kecil gitu. Kan? Hampir mau diapa-apain. Nah, tar dulu nih, ada lagi. Terus habis itu aku dijemput sama bukan dijemput sih, aku ngeliat ada busway. Ternyata busway-nya ini punya yayasan ODGJ juga. Akhirnya aku pergi ke situ, ke puncak. Nah, pas aku di situ, aku mulai halu lagi, nggak bisa tidur Kak. Bener-bener kayak aku gini, aku bakal karena aku udah mau di end of the world lah, udah bener-bener kayak dunia udah mau akhir gitu kan. Ada orang yang ngejaga di situ, dia tahu nggak ada orang, dia nyium aku. Aku takut gitu loh kalau misalnya aku tolak gitu Kak. Udah akhirnya dijemput sama Dinsos, karena udah dijemput sama Dinsos, diajak ke Depok. Ada lagi penjaganya di situ, penjaganya minta aku pinitunya dia. Aku lakuin Kak. Aku nggak tahu apa-apa pada saat itu karena aku takutnya dia ninggalin aku. Karena aku pada saat itu kayak ketakutan, ditinggalin sendiri, kayak takut ada yang aku. Dia bilang kalau lu nggak ngelakuin, gue tinggalin lu. Dia tahu kelemahan aku gitu loh Kak. Terus? Yaudah akhirnya aku lakuin. Terus aku nggak bisa lagi nahan. Aku ngadu akhirnya sama ibu mana ya? Pokoknya kayak ada. Kakak tau gak sih buat bikin KTP itu di mana sih? Dukcapil, toko Cita sama ibunya yang ngebayar. Jadi semua satpam itu dikumpulin. Semua satpamnya pada baik, cuman nih orang doang yang nggak baik gitu loh. Terus aku jelasin, kamu sudah klien saya, kamu bikin saya malu tau nggak gitu kan? Bla 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 bla. Udah saya pecat kamu gitu. Enggak, dia bohong. Dia bilang gitu, dia bilang aku bohong. Padahal demi Rasulullah kalau aku bohong nih, gitu kan. Ya udah akhirnya dia dipecat. Oh, dia dipecat. Di rehab juga pernah aku digituin, diinin sama sapam, disuruh duduk tiduran kayak gini, dia nyiumin aku, jidat aku, bibir ini, pipi aku juga. Terus kamu nggak takut aku soalnya. Soalnya pernah aku di rehab dulu juga, si fasilitator aku ini, aku kan punya private counselor. Ini setiap pagi, ini tinggal satu rumah kan, setiap pagi tuh minta cium pipi aku terus. Terus kalau misalkan aku nggak lakuin, dia bisa nyari kesalahan aku nih gitu. Jadi marah aja gitu loh kalau aku nggak lakuin apa yang dia mau. Jadi aku lakuin Kak. Cowok. Dari kecil aku udah selalu dapat child abuse. Oh ya? Dari kecil Kak. Siapa aja? Dari mama, dari orang lain juga. Gak ada. Di Sleepy. Oh ya? Iya, demi Allah. Emang kamu dari dulu sendirian? Maksudnya nggak sama orang tua, kok bisa? Papaku kan sibuk, aku kan selalu main ke mama aku terus. Dari dulu tuh aku di rumah mbak aku mulu. Terus? Aku tiba-tiba ngider ke rumah orang aja tuh. Cewek juga ada yang ngeliat juga ada. Kok bisa? Diapain? Nggak tahu, pokoknya gitulah Kak, disuruh dia, pokoknya aduh aneh banget deh. Disuruh dia lah. Oh gitu. Segala macam, aku disuruh buka baju, disuruh buka gitu loh Kak. Dari kecil itu? Iya. Itu pas kecil? Umur berapa tahun ini? Aduh kurang tahu Kak, 5 tahun, 6 tahunan lah. Jadi child abuse udah pernah.
abuse udah pernah, Dari? verbal abuse juga pernah. Dari siapa itu? Dari yang tadi aku bilang, yang aku ceritain semua tuh. Tapi nggak pernah cerita sama Dedi? Pernah, tapi dia kayak ya udah aja. Trauma gitu loh Kak, makanya aku sebenarnya banyak banget traumanya. Ya orang nolong kalau kita digituin jangan mau lah. Iya jangan mau, teriak lah bela diri. Iya harusnya Kak. Aku kenapa nggak berani ngadu pada saat itu? Karena aku takut nih orang kehilangan kerjaannya terus dia nggak kerja gitu loh Kak. Ntar anaknya gimana? Soalnya dia kan punya bayi gitu loh Kak. Aku mikir gitu. Jadi kerjaan kan nggak gampang gitu loh Kak. Tapi emang udah. Jangan korbankan diri kamu sendiri. Tapi dia masih nggak ngaku juga, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya Mam, kalau misalnya Vanessa ini dari kecil udah dididik dengan baik gitu ya Mam, diarahkan ke arah yang baik, itu pasti bisa jadi artis, udah bisa jadi terkenal, iya Mam. Karena kan mungkin attitude-nya juga karena kurang perhatian dari orang tua ya Mam, atau bimbingan ya. Karena kan kalau bule beda sama Indo ya Mam, cara Lebih bebas. parentingnya dan lain-lain gitu. Berarti kamu hidup sama papa dari kecil? Iya dari kecil. Cuma dia sering kerja, aku sering di rumah pembantu aku, soalnya banyak teman. Kamu tinggal di Inggris kan ya? Hah? Tinggal di Inggris ya? Siapa? Kamu? Enggak. Aku Nggak. nggak pernah ke Inggris. Oh nggak pernah? Nggak Mam? pernah. Jadi tinggalnya? Nggak pernah boleh sama mama. Oh gitu. Di Jakarta. Mama tuh nggak pernah bolehin aku keluar negeri. Jadinya katanya udah 20 tahun ya nggak pulang ya. Iya. Jadi malah dedinya yang mengorbankan hidupnya ya? Iya. Oh ya Allah. Sesayang itu sama kamu. Iya. Dia tuh karena mungkin dia seorang bapak yang nggak ngerti jadi bapak. Tapi dia ibaratnya memberi kasih sayang yang berbeda Kak, dengan caranya sendiri. Tapi dia sebenarnya nggak tahu caranya dia tuh kadang salah juga Kak gitu loh. Caranya? Aku ngerti ya terlalu overthinking gitu loh. Masa aku belum ngejelasin apa-apa langsung dijemput rehab gitu loh. Kan akunya panik sendiri jadinya. Oh. Akunya kan tiba-tiba trauma, dia nggak ngerti di situ gitu loh. Terus selama 7 hari, dikira aku nggak butuh kayak ditemenin untuk teleponan atau apa, nanya kabar aku kayak apa, kayak emang aku nggak panik, enggak, dia nggak nelfon gitu loh Kak. Diem aja gitu loh selama Tapi 7 hari. kalau yang dari Dedi, anaknya cuma kamu doang? Iya dari dia aku doang, satu-satunya. Oh jadi Dedi nggak ada deket sama cewek lain? Nggak ada. Pernah tapi nggak sampai punya anak. Oh gitu. Dari dulu tuh anak-anaknya mama yang dari bule itu, bapaknya tuh selalu ninggalin pas kita lagi liburan nih, ditinggalin aja di bus gitu kita sendirian berdua, sama anaknya juga bertiga. Si bapaknya ninggalin kita udah di bus. Oh gitu. Nah, bule juga. Jadi banyakan bule ini pada nggak tanggung jawab, makanya mama dititipin ke orang lain. Jadi yang benar-benar paling tanggung jawab di sini tuh antara semua anak yang mama udah buat di semua apa ya? Semua laki-laki. Iya, cuman Dedi doang yang tanggung jawab. Oh gitu. Di tes DNA dulu ini bener nggak anak gua? Bener katanya 99% akurat. Iya kata DNA ya? DNA. Oh, itu DNA pas umur berapa? Soalnya dedinya nggak Tahu aku nggak tahu Kak. Iya, padahal jadi ceritanya awalnya James itu nggak itu ya, nggak percaya kalau ini, nggak yakin. Nggak yakin karena kan ibunya pacar nama yang lain ya Mam. Gitu, menurut informasi dari dedinya. Nah, terus akhirnya dia cek rumah sakit DNA 99% itu anaknya baru percaya gitu. Makanya dia urusin Vanessa benar. Iya. Dia merasa tanggung jawab karena anak perempuan katanya gitu. Dia cerita banyak ya sama kamu ya? Dia ceritanya Mami, kan yang komunikasi Mami enggak aku. Kaget aku kemarin diteriakin sama sapam juga pas di mobil. Diem gak ini mobil gua, gimana aku nggak nangis ya? Diem lu nih mobil gua, jangan teriak-teriak. Gila, aku gituin. Jam berapa? Sore siang Kak, pas aku dijemput itu loh, yang aku bilang aku dijemput. Iya dijemput itu siang. Siang. Oh. Panik aku. Dedinya nggak ada. Nggak ada. Mungkin sebelum dijemput mungkin si Dinda itu DM kamu ya no? Iya. Mungkin ya. Oh, seminggu loh. Dia udah seminggu. Enggak, belum lah. Kita udah berapa hari. Oh belum. Dia ditangkap dulu baru hubungin aku. Bener-bener itu Dedi. Padahal kalau nggak harus direhab juga, kalau emang mau kayak gini juga nggak apa-apa kok, nggak masalah. Mungkin panik kali. Aku pengen ada aktivitas. Takutnya dia ngobat. Tapi kita dengarnya, sorry ya Mam, katanya. Pernah sekali tapi udah nggak lagi.